Dijamin ketagihan, nasi babat serundeng kuliner khas Madura. Serundengnya gurih banget, babatnya nikmat. Makannya pakai sambal bawang, lebih pedas, lebih mantap. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya? Dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi babat serundeng. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya, tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus ya videonya sampai selesainya. Untuk membuat nasi babat serundeng, di meja ini sudah ada babat yang sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Babatnya ini sudah saya bersihkan dari kotorannya ya. Kemudian saya cuci bersih menggunakan air garam dan jeruk nipis. Kemudian dibilas lagi sampai bersih ya. Dan bisa dilihat seperti ini. Sudah bersih, siap untuk diolah. Babatnya saya rebus dulu ya. Air di panci sudah mendidih. Saya masukkan babatnya. Saya tambahkan garam dekura. Kemudian bahan aromatik ya, untuk menghilangkan bau-bau amis. Ini serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Saya aduk-aduk ya. Direbus sampai babatnya empuk ya teman semua. Ini direbus sekitar 45 menit. Babatnya sudah empuk ya teman semuanya. Airnya sudah susut. Ini direbus 45 menit lebih ya. Saya akan matikan dulu apinya dan saya akan angkat dan ditiriskan dulu ya babatnya. Babatnya setelah direbus saya potong-potong ya. Untuk besar kecilnya sesuai selera masing-masing saja. Ini sangat empuk sekali teman semua. Bisa dilihat ya. Saya haluskan dulu ya. Ini bahan untuk bumbunya serundeng kelapa. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Saya tambahkan air secukupnya saja ya teman semua. Sekarang saya mulai masak babat serundengnya ya teman semua. Saya akan tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Dan minyaknya sudah panas. Saya aduk-aduk ya. Masak apa aja garamnya harus pakai garam dekura ya teman semua. Kenapa kok harus? Karena garam dekura ini garam sehat, natriumnya rendah, aman buat tekanan darah. Jangan sampai terkena hipertensi. Sayangi tekanan darah. Kalau masak pakai garam dekura. Saya tambahkan bahan aromatiknya, serai yang sudah digeprek, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, gula pasir, ketumbar bubuk, kaldu jamur, dan ini air asam jawa ya teman semua. Oke, saya tumis-tumis sampai bumbunya matang, sampai aromanya harum ya teman semua. Bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum. Saya akan tambahkan air, tapi jangan terlalu banyak ya teman semua. Secukupnya saja, karena ini hanya untuk melarutkan bumbunya supaya bisa meresap ke dalam kelapa maupun babatnya. Ini saya aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Dan sampai di sini dicicip rasa ya teman semua. Harus hati-hati, disesuaikan selera masing-masing. Karena sudah masuk kelapa akan sulit untuk menambahkan kalau tambah garam ataupun gula. Jadi saat ini harus dicicip sampai pas rasanya ya. Dikira-kira. Bumbu dan airnya sudah menyatu ya. Saya akan masukkan babat yang sudah empuk ini ya. Saya aduk-aduk sebentar. Kemudian saya masukkan kelapa parutnya. Ini kelapa yang setengah tua, jadi jangan terlalu tua atau terlalu muda. Kemudian diparut memanjang ya teman semua, supaya jadinya cantik ya. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata.
dan sampai matang ya serundengnya. Tapi tidak sampai kering ya teman semua. Ini jangan ditinggal kalau sudah masuk kelapa, masuk babatnya. Apinya jangan terlalu besar ya, saya kecilkan sedikit supaya tidak gosong. Dan jangan ditinggal, terus diaduk-aduk sampai matang. Terus dibolak-balik seperti ini ya teman semua, supaya kelapanya tidak gosong ya. Saya pakai 2 sutil ya teman semua. Ini untuk memudahkan mengaduknya supaya tidak gosong. Ini sebentar lagi sudah matang teman semua. Karena memang tidak sampai kering ya. Harus sabar, harus telaten, harus diaduk terus ya. Babat serundengnya sudah matang ya teman semuanya, tapi tidak sampai kering ya kelapanya, jadi bisa dilihat masih agak basah seperti ini. Ini enak sekali teman semua. Oke, sudah cukup, saya akan matikan dulu apinya. Babatnya saya goreng ya, minyaknya sudah panas, saya masukkan semuanya. Ini digoreng sampai kecoklatan saja, tidak lama-lama ya, karena memang babatnya sudah matang. Sambil saya balik-balik ya. Sudah cukup ya teman semua, babatnya sudah kecoklatan. Saya akan angkat semuanya dan ditiriskan dulu ya. Selanjutnya saya akan buat sambal bawang untuk nasi babat serundeng. Di meja sudah ada bawang merah dan cabai rawit merah. Saya masukkan bawang merah dan cabai rawit merah ke dalam chopper. Tidak perlu ditambahkan air ya, karena saya akan giling kasar. Langsung saya tutup choppernya. Saya tambahkan garam dekura, ini garam sehat ya, natriumnya rendah. Kemudian saya tambahkan gula pasir dan kaldu jamur. Diaduk-aduk sampai sambal bawangnya matang, sampai warnanya berubah lebih gelap. Dan jangan lupa dicicip rasa ya, untuk rasa asin manisnya kalau kurang bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing. Dijamin ketagihan, nasi babat serundeng kuliner khas Madura. Serundengnya gurih banget, babatnya nikmat, makannya pakai sambal bawang, lebih pedas, lebih mantap. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!